kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai program remedial dan pengayaan. Lalu berikut adalah nama-nama dari anggota kelompok kami. Selanjutnya, mari kita langsung saja kepada materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resmi Anissa Aulia, NPM 1750651. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pengertian program pengayaan. Program pengayaan adalah salah satu upaya untuk membantu siswa dalam mencapai ketuntasan belajar dan juga untuk memperluas pengetahuan dan keterampilan yang telah dimilikinya. Nah, menurut tim Direktorat Pembinaan SMP tahun 2017 pada halaman 24 sampai 30, pengayaan merupakan program pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang telah melampaui KKM. Fokus pengayaan adalah pendalaman dan perluasan dari kompetensi yang telah dipelajari. Nah, pembelajaran pengayaan biasanya hanya dilakukan dalam satu kali, tidak berulang kali sebagaimana pembelajaran pada remedial. Gitu ya teman-teman. Nah, jadi pada intinya program pengayaan ini merupakan program yang dimana upaya untuk membantu siswa dalam mencapai ketuntasan belajar, baik dari segi pengetahuannya atau juga dalam segi keterampilannya. Nah, selanjutnya saya akan memaparkan mengenai jenis-jenis pengayaan. Nah, menurut Depdiknas halaman 20 sampai dengan halaman 22 tahun 2013 terdapat beberapa jenis program pengayaan, yakni yang pertama adalah kegiatan eksploratori yang masih terkait dengan KD yang sedang dilaksanakan yang dirancang untuk disajikan kepada peserta didik. Nah, yang kedua, keterampilan proses yang diperlukan oleh peserta didik agar berhasil dalam melakukan pendalaman dan investigasi terhadap topik yang diminati dalam bentuk pembelajaran mandiri. Nah, yang ketiga, pemecahan masalah yang diberikan kepada peserta didik yang memiliki kemampuan belajar yang lebih berupa pemecahan masalah nyata dengan menggunakan pendekatan pemecahan masalah atau pendekatan investigatif atau penelitian ilmiah. Nah, jadi teman-teman, menurut Depdiknas ini tahun 2013 pada halaman 20 sampai 22 terdapat 3 jenis-jenis program pengayaan ya yang telah saya sebutkan barusan. Nah, adapun materi mengenai program pengayaan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya pada selanjutnya. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, di sini saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang karakteristik program pengayaan dan pelaksanaan program pengayaan. Menurut Sarip 2013, halaman 440, program pengayaan diberikan kepada peserta didik yang telah melampaui ketuntasan belajar dengan memerlukan waktu lebih sedikit daripada teman-teman lainnya. Waktu yang masih tersedia dapat dimanfaatkan peserta didik untuk memperdalam atau memperluas wawasan mereka hingga mencapai tahapan jejaring atau pembelajaran kolaboratif dalam pendekatan ilmiah atau pembelajaran saintifik. Juga di sini dapat memfasilitasi peserta didik dengan memberikan sumber belajar, antara lainnya perpustakaan, majalah, koran, internet, dan lain sebagainya. Jadi karakteristik program pengayaan itu program yang diberikan kepada peserta didik yang telah melampaui ketuntasan belajar. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pelaksanaan program pengayaan. Menurut tim Direktorat Pembina SMP 2017 halaman 24 sampai 30, bentuk pelaksanaan pembelajaran pengayaan dapat dilakukan melalui belajar kelompok dan belajar individu. Yang pertama, saya akan menjelaskan belajar kelompok. Belajar kelompok yaitu sekelompok peserta didik yang memiliki minat tertentu diberikan tugas untuk memecahkan permasalahan. Belajar kelompok dapat dilakukan dengan cara membaca di perpustakaan terkait dengan KD yang dipelajari pada jam pelajaran sekolah atau di luar jam pelajaran sekolah.
Pemecahan masalah yang diberikan kepada peserta didik berupa pemecahan masalah nyata. Secara kelompok, peserta didik dapat diminta untuk menyelesaikan sebuah proyek atau penelitian ilmiah. Contohnya, pada saat peserta didik diberikan suatu tugas oleh gurunya untuk menyelesaikan sebuah proyek. Yang kedua yaitu belajar mandiri. Belajar mandiri yaitu secara mandiri peserta didik belajar mengenai sesuatu yang diamati, menjadi tutor bagi teman yang membutuhkan, kegiatan pemecahan masalah nyata, tugas proyek ataupun penelitian ilmiah yang dapat dilakukan peserta didik secara mandiri jika kegiatan tersebut diamati secara individu. Jadi belajar mandiri ini peserta didik secara mandiri belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Regina Sucianti, NPM 1750647. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip program pengayaan. Prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam mengonsep program pengayaan menurut Catena tahun 1992 terbagi ke dalam 3, yaitu pertama, ada inovasi. Dalam inovasi ini, guru perlu menyesuaikan program yang diterapkannya dengan kekhasan peserta didik, karakteristik kelas, serta lingkungan hidup dan budaya peserta didik. Yang kedua adalah kegiatan yang memperkarya. Dalam menyusun materi dan mendesain pembelajaran pengayaan, kembangkanlah dengan kegiatan yang menyenangkan, membangkitkan minat, merangsang pertanyaan dan sumber-sumber yang bervariasi dan memperkaya. Yang ketiga ada merencanakan metodologi yang luas dan metode yang lebih bervariasi. Misalnya dengan memberikan proyek, mengembangkan minat, dan aktivitas-aktivitas menggugah. Lalu menerapkan informasi terbaru, hasil-hasil penelitian, atau kemajuan program-program pendidikan terkini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah program pengayaan. Langkah-langkah dalam program pengayaan tidak terlalu jauh berbeda dengan program pembelajaran remedial. Hanya diawali dengan kegiatan identifikasi, kemudian perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Guru tidak perlu menunggu diperolehnya penilaian autentik terhadap kemampuan peserta didik. Apabila melalui observasi dalam proses pembelajaran, peserta didik sudah teridentifikasi memiliki kemampuan yang lebih dari teman lainnya, bisa ditandai dengan penguasaan materi yang cepat dan membutuhkan waktu yang lebih singkat. Sehingga peserta didik seringkali memiliki waktu sisa yang lebih banyak, dikarenakan cepatnya dia menyelesaikan tugas dan menguasai materi. Disinilah dibutuhkan kepekaan guru dalam merencanakan dan memutuskan untuk melaksanakan program pengayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Ernawati, NPM 1750649. Di sini saya sebagai penyedia 4 akan memaparkan materi tentang program remedial. Pengertian program remedial menurut Masbur tahun 2012, pengajaran remedial atau remedial teaching secara etimologis berasal dari kata remedi yang artinya menyembuhkan, membetulkan, perbaikan, dan pengulangan. Sedangkan teaching artinya mengajar, cara mengajar, atau mengajarkan. Jadi pengajaran remedial adalah suatu kegiatan belajar mengajar yang bersifat menyembuhkan atau perbaikan ke arah pencapaian hasil yang diharapkan. Pengajaran remedial juga suatu layanan pendidikan atau suatu bentuk program pengajaran yang dilaksanakan dengan perlakuan khusus yang diberikan guru pada siswa yang mengalami kesulitan atau hambatan dalam kegiatan belajar mengajar, sehingga siswa tersebut agar mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan. Program remedial adalah program pembelajaran yang diberikan peserta didik yang belum mencapai kompetensi minimalnya dalam satu kompetensi dasar tertentu. Pembelajaran remedial juga merupakan kelanjutan dari pembelajaran reguler di kelas.
Perbedaannya hanya terletak pada siswa yang masih memerlukan pembelajaran tambahan. Dengan pembelajaran remedial, siswa yang lambat dalam belajar akan dibantu dengan menyiapkan kegiatan belajar dan pengalaman langsung sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan peserta didik. Remedial merupakan program pembelajaran yang diperuntukkan bagi peserta didik yang belum mencapai KKM dalam satu KD tertentu. Pembelajaran remedial diberikan secara setelah hasil penilaian dianalisis oleh guru dan hasil tersebut segera diberikan kepada peserta didik sehingga dapat dipergunakan untuk mengetahui kelemahan dan kesulitan pembelajaran. Remedial dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan hak peserta didik. Dalam pembelajaran remedial, pendidik membantu peserta didik untuk memahami kesulitan belajar yang dihadapi secara mandiri. Caranya mengatasi kesulitan dengan memperbaiki sendiri cara belajarnya dan sikap belajarnya yang dapat mendorong tercapainya hasil belajar yang optimal. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang tujuan dan fungsi program remedial. Tujuan dari fungsi program remedial bertujuan agar siswa yang mengalami kesulitan belajar dapat mencapai prestasi belajar yang diharapkan melalui proses perbaikan. Tujuannya juga dapat membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar dengan memperbaiki prestasi belajarnya. Di sini adapun fungsi pengajaran remedial antara lain terdapat 5, yaitu 1. Fungsi korektif. Fungsi korektif adalah dapat dilakukan pembetulan dan perbaikan terhadap hal-hal yang dipandang belum memenuhi apa yang diharapkan dalam proses pembelajaran. Sebelum proses belajar mengajar dimulai, guru mulai merencanakan pembelajaran agar memperoleh hasil yang diharapkan. Dengan demikian, guru dapat mengetahui perbedaan individual siswa satu dengan yang lainnya, dan kesulitan belajar siswa juga dapat dilihat. Yang kedua, fungsi pemahaman. Fungsi pemahaman yaitu memungkinkan guru, siswa, dan pihak lain dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap pribadi siswa. Kepribadian siswa sangat berpengaruh atas hasil belajarnya. Oleh karena itu, guru atau pihak lain dapat memahami kepribadian pada diri siswa atau perbedaan pada masing-masing siswa. Yang ketiga, fungsi penyesuaian. Fungsi penyesuaian yaitu pengajaran remedial dapat membentuk siswa untuk bisa beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Siswa dapat belajar sesuai dengan kemampuannya sehingga peluang untuk mencapai hasil yang lebih baik dan lebih besar dituntut disesuaikan dengan jenis, sifat, dan latar belakang kesulitan sehingga termotivasi untuk belajar. Faktor individual siswa itu sendiri dapat memahami suatu bidang studi, maka fungsi penyesuaian ini memungkinkan individual siswa dengan karakter tertentu dapat termotivasi untuk belajar. Yang keempat, fungsi penggayaan. Fungsi penggayaan yaitu dapat memperkaya proses belajar mengajar. Penggayaan dapat melalui atau terletak dalam segi metode yang dipergunakan dalam pengajaran remedial sehingga hasil yang diperoleh lebih banyak, lebih dalam, atau dengan singkat, prestasi belajarnya lebih kaya. Adanya daya dukung fasilitas, teknis, serta sarana penunjang yang diperlukan. Sarana pokok fungsi ini ialah agar hasil remedial itu lebih sempurna. Dengan diadakannya penggayaan, semakin banyak hasil belajar yang diperoleh dan semakin dalam ilmu yang didapat, maka prestasi belajarnya pun semakin meningkat. Yang kelima, fungsi terapeutik. Fungsi terapeutik yaitu secara langsung ataupun tidak. Pengajarannya perbaikan dapat memperbaiki atau
menyembuhkan kondisi kepribadian yang menyimpang. Penyembuhan ini dapat menunjang penyampaian prestasi belajar dan pencapaian prestasi yang baik dapat mempengaruhi pribadi. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teresa Aprilianti, MPM 1750681. Di sini saya sebagai penyaji kelima. Saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip program remedial dan langkah-langkah program remedial. Yang pertama, ada prinsip-prinsip program remedial. Ada beberapa prinsip-prinsip remedial yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama ada adaptif. Pembelajaran remedial hendaknya memungkinkan peserta didik untuk belajar sesuai dengan daya tangkap, kesempatan, dan gaya belajar masing-masing. Yang kedua, ada interaktif. Pembelajaran remedial hendaknya melibatkan keaktifan guru untuk secara intensif berinteraksi dengan peserta didik dan selalu memberikan monitoring dan pengawasan agar mengetahui kemajuan belajar peserta didiknya. Yang ketiga, ada fleksibilitas dalam metode pembelajaran dan penilaian. Pembelajaran remedial perlu menggunakan berbagai metode pembelajaran dan metode penilaian yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Yang keempat, ada pemberian umpan balik sesegera mungkin. Umpan balik berupa informasi yang diberikan kepada peserta didik mengenai kemajuan belajarnya. Perlu diberikan sesegera mungkin agar dapat menghindari kekeliruan belajar yang berlarut-larut. Yang kelima, ada pelayanan sepanjang waktu. Pembelajaran remedial harus berkesinambungan dan programnya selalu tersedia agar saat peserta didik dapat mengaksesnya sesuai dengan kesempatan masing-masing. Selanjutnya ada langkah-langkah program remedial. Menurut Departemen Pendidikan Nasional tahun 2013 halaman 7-12 ada beberapa langkah-langkah dalam pelaksanaan pembelajaran remedial, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada identifikasi permasalahan pembelajaran. Nah, penting untuk memahami bahwa tidak ada dua individu yang persis sama di dunia ini. Begitu juga penting untuk memahami bahwa peserta didik pun memiliki beragam variasi, baik kemampuan, kepribadian, tipe, dan gaya belajar maupun latar belakang sosial budaya. Oleh karena itu, guru perlu melakukan identifikasi terhadap keseluruhan permasalahan pembelajaran. Secara umum, identifikasi awal bisa dilakukan melalui observasi selama proses pembelajaran dan penilaian otentik. Bisa melalui tes atau ulangan harian atau penilaian proses. Yang kedua, ada permasalahan pada strategi pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, guru sebaiknya tidak hanya terpaku pada satu strategi atau metode pembelajaran saja, dikarenakan tipe gaya belajar peserta didik sangat bervariasi, termasuk juga minat dan bakatnya. Maka, guru perlu mengidentifikasi apa kesulitan peserta didik dalam menguasai materi disebabkan oleh strategi atau metode belajar yang kurang sesuai. Yang ketiga, perencanaan. Setelah melakukan identifikasi awal terhadap permasalahan belajar anak, guru telah memperoleh pengetahuan yang utuh tentang peserta didik dan mulai untuk membuat perencanaan. Yang kedua, ada permasalahan pada strategi pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, guru sebaiknya tidak hanya terpaku pada satu strategi atau metode pembelajaran saja, dikarenakan tipe gaya belajar peserta didik sangat bervariasi, termasuk juga minat dan bakatnya. Maka, guru perlu mengidentifikasi apa kesulitan peserta didik dalam menguasai materi
disebabkan oleh strategi atau metode belajar yang kurang sesuai. Oleh karena itu, guru perlu melakukan identifikasi terhadap keseluruhan permasalahan pembelajaran. Secara umum, identifikasi awal bisa dilakukan melalui observasi selama proses pembelajaran dan penilaian otentik. Bisa melalui tes atau ulangan harian atau penilaian proses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Delia Firdayanti, NPM 1750664. Saya di sini sebagai penyaji ke-6. Saya di sini akan menjelaskan tentang teknik program remedial. Teknik pembelajaran remedial bisa diberikan secara individual maupun secara berkelompok bila terdapat beberapa peserta didik yang mengalami kesulitan dalam keadaan yang sama. Nah, ada beberapa metode pembelajaran yang dapat digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran remedial ini. Yang pertama itu ada pembelajaran individual, pemberian tugas, diskusi, tanya jawab, kerja kelompok, dan tutor sebaya. Aktivitas guru dalam pembelajaran remedial antara lain itu memberikan tambahan penjelasan atau contoh menggunakan strategi pembelajaran yang berbeda dengan sebelumnya, mengkaji ulang pembelajaran yang lalu menggunakan berbagai jenis media. Setelah peserta didik mendapatkan perbaikan pembelajaran, ia perlu menempuh penilaian untuk mengetahui apakah peserta didik sudah menguasai kompetensi dasar yang diharapkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan program remedial. Nah, menurut tim Direktorat Pembina SMP 2017 pada halaman 30, pelaksanaan pembelajaran remedial itu disesuaikan dengan jenis, tingkat, dan kesulitannya pada peserta didik. Yang pertama itu dengan cara pemberian bimbingan secara individu. Hal ini dilakukan apabila ada beberapa anak yang mengalami kesulitan yang berbeda-beda, sehingga memerlukan bimbingan secara individual. Bimbingan yang diberikan disesuaikan dengan tingkat kesulitan yang dialami oleh peserta didik. Dan yang kedua, pemberian bimbingan secara kelompok. Hal ini dilakukan apabila dalam pembelajaran klasikal ada beberapa peserta didik yang mengalami kesulitan yang sama. Dan yang ketiga, pemberian pembelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda. Pemberian pembelajaran ulang itu dilakukan apabila semua peserta didik mengalami kesulitan dengan cara penyederhanaan materi, variasi cara penyajian, pemberian tes atau pertanyaan yang menarik secara lisan maupun tulisan. Yang keempat, pemanfaatan tutor sebaya, yaitu peserta didik dibantu oleh teman sekelasnya yang telah mencapai KKM, baik secara individu maupun kelompok. Pembelajaran remedial pada dasarnya difokuskan pada KD yang belum tuntas dan dapat diberikan berulang-ulang sampai mencapai KKM. Dengan waktu hingga batas akhir semester. Apabila hingga akhir semester pembelajaran remedial belum bisa membantu peserta didik mencapai KKM, pembelajaran remedial bagi peserta didik tersebut dapat dihentikan. Pendidik tidak boleh memaksakan untuk memberi nilai tuntas sesuai KKM kepada peserta didik yang belum mencapai KKM. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau tidak berkenan di hati teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.